Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan berbagai hal-hal yang menyangkut masalah data dan informasi untuk bagaimana mengevaluasi hal-hal tersebut. Perlu kita sampaikan bahwa data dan informasi untuk evaluasi kegiatan dalam sebuah kebijakan hanya dapat dilakukan jika mendapatkan backup atau sokongan data dan informasi tersebut dari beberapa kegiatan baik sebelumnya maupun yang akan kita lakukan. Seperti itu. Agar dapat dilakukan penilaian yang lebih akurat, penilaian yang lebih terukur untuk dipertanggungjawabkan baik dalam pemerintah daerah, pemerintah kota maupun pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat. Dengan demikian bahwa untuk melakukan sebuah evaluasi yaitu harus menggunakan data atau informasi yang valid dan lengkap sehingga hasil evaluasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Di sini kita melihat bahwa ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang digunakan atau evaluasi sebuah kebijakan yang diatur dalam perundang-undangan yang ada. Metode tersebut adalah yang pertama ketika ada sebuah dokumentasi. Kalau kita berbicara dokumentasi itu sendiri, ialah prosedur paling penting yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi mengenai kebijakan. Mulai tahap perumusan sampai pada tahap pemantauan. Dokumentasi ini harus dilakukan secara periodik, baik itu secara pendek, menengah, maupun secara panjang. Lah, metode demikian merupakan sebuah prinsip untuk dapat mendapatkan informasi yang dapat dipercaya untuk melakukan sebuah penilaian dari hasil kebijakan itu sendiri. Terus data yang akurat yang kedua adalah metode survei. Metode survei tersebut adalah menggunakan data informasi tentang kebijakan itu sendiri. Metode inilah dihimpun berdasarkan informasi untuk melakukan survei secara langsung, baik itu secara kelompok, individu, ataukah secara hal yang lainnya seperti itu. Jadi kita menggarisbawahin bahwa survei yang telah dilaksanakan oleh sekelompok atau individu bagaimana mengukur kebijakan pemerintah daerah, pemerintah kota, ataupun provinsi dan pusat untuk pengembangan hal-hal survei yang kita berikan kepada pemerintah itu sendiri untuk masyarakat. Berikutnya terlihat di sini ada semacam observasi. Apa sih sebenarnya dari observasi itu sendiri? Observasi bisa diartikan adalah melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Nah, kalau kita berbicara observasi merupakan metode yang dapat kita simpulkan untuk menunjang penilaian dari hasil kebijakan itu secara menelaah atau secara informasi tambahan itu sendiri. Berikutnya, data informasi atau evaluasi yang valid adalah bersifat wawancara secara langsung. Metode yang demikian adalah bagaimana bisa menghimpun data informasi secara lebih leluasa, secara mendalam
dalam sebuah kebijakan itu sendiri seperti itu. Artinya apa? Banyak yang telah dilakukan dalam data informasi dari pemerintah terkadang diada-adakan. Contoh, pemerintah katakanlah ada survei yang bersifat mendokumentasi. Terkadang dokumentasi ini terputus-putus, padahal dari masyarakat sudah memberikan semacam senyang-pangan atau memberikan semacam data yang akurat. Terkadang di sini dilihat bahwa data akurat sendirilah menjadikan sebuah dasar agar pertimbangan yang dapat bisa dipertanggungjawabkan. Sekira pemerintah daerah melaksanakan sebuah kewajiban yang dapat bisa dilaksanakan. Apabila kewajiban dalam pemerintah daerah tidak bisa dilaksanakan dengan baik, survei daripada itu sebaiknya LSM atau ormas melakukan sebuah tindakan yang akurasi terhadap pimpinan atau pemerintah daerah itu sendiri. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.